Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil kiram wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Isya Tarawih yang dimuliakan Allah, kita sering mengucapkan kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Kalimat ini adalah kalimat ketika kita mengakui bahwa kita tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang maha kuat, yang maha kaya hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau malam ini di tengah-tengah banyak nih orang yang sudah tidak kuat tarawih, alhamdulillah kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan adalah alhamdulillahi rabbil alamin, karena sampai malam ke-19 kita masih menjadi orang-orang pilihan Allah yang akan menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan. Siangnya berpuasa, malamnya kita ikuti sunnah Rasulullah dengan tarawih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelak kita semua nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar, dan bisa saja ada di antara kita yang tidak cukup pahalanya untuk masuk surga. Tapi bersyukurlah, salah satu manusia yang mendapatkan hak untuk memberikan pertolongan kepada umatnya cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga berharap semoga kelak ketika pahala kita tidak cukup masuk surga, maka kita akan tetap masuk surga lewat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari jangan pernah kita lupa untuk bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi pada saat usianya 40 tahun. Makanya orang Inggris mengatakan life is after 40. Kalau mau lihat orang sukses itu nanti lihat umur 40 tahun. Kalau sudah umur 40 tahun begitu-begitu saja. Jadi kalau dia belum sholat umur 20 tahun, 30 tahun, berdoa saja mudah-mudahan 40. Tapi kalau sudah 40, belum juga sholat, belum juga taubat, malah yang dilarang dikerjakan, maka Nabi mengatakan fakabbirhu arba'an, ia takbirkan saja 4 kali. Apa artinya? Sambil orang mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 40 tahun Nabi diangkat menjadi nabi, tapi sejak umur 25 tahun muncul kerisauan dalam diri Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kehidupan orang-orang Quraisy saat itu. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah menikah umur 25 tahun, terkadang dia tinggalkan istrinya datang ke gua-gua untuk bertahanus, berkhalwat karena bingung lihat kehidupan dunia. Ada dua kebiasaan yang tidak masuk akal. Ya, karena kita manusia ini, ketika Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhan berkata kepada malaikat, saya menciptakan khalifah di muka bumi ini. Yang dimaksud adalah manusia, dan manusia itu diberikan akal untuk tahu mana yang baik dan yang buruk. Maka orang-orang kafir Quraisy saat itu diberi julukan jahiliyah. Kenapa jahiliyah? Ada akalnya yang bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, tapi justru yang dilaksanakan yang buruk atau yang tidak baik. Timbul kerisauan dalam diri Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ada dua kebiasaan, baik dalam bidang ta'abbudiyah maupun muamalah. Ya. Yang pertama, Nabi melihat bahwa ada kebiasaan kafir Quraisy itu membawa Tuhan dari rumahnya masing-masing. Ya, jadi Tuhan itu dibawa dari rumahnya, digantung di Ka'bah, diletakkan di Ka'bah, kemudian disembah Tuhan yang dibawa dari mana. Terkadang Tuhannya karena tidak ada kakinya digendong. Ya, jadi Tuhan digendong. Ada juga dia buatkan kaki, dia suruh jalan, tidak mau jalan, dia gendong lagi Tuhannya. Ya, jadi Tuhan yang minta tolong kepada hambanya. Sampai di Ka'bah ada yang diletakkan, ada yang digantung. Begitu disembah tiga Tuhannya orang kafir Quraisy saat itu, namanya Manata, Lata, Uzza, disembah. Kalau sudah bosan dia sembah Tuhannya, kayaknya Tuhannya tidak berubah-ubah, dia balik. Ya, terkadang dia ambil hidungnya, dia kasih hilang sedikit, dia bilang terlalu mancung kemarin Tuhanku, kasih hilang hidungnya sedikit supaya agak pesek sedikit. Tuhan berubah-ubah. Ya, ada yang bikin Tuhan dari roti, dia bawa ke situ, dia sembah Tuhannya. Kalau sudah lapar, dia bilang maaf, saya lapar dan tidak ada makanan, dan sumber makanan cuma Engkau Tuhan, maka terpaksa saya makan, besok saya bikin yang baru. Nabi melihat ini, Nabi risau, ini gimana? Orang dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan wakilnya Allah di muka bumi ini khalifah, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan fitrahnya manusia. Itu yang membuat Nabi sering menyebut. Nabi ingin protes, Nabi ingin memberikan tindakan, tapi belum ada aturan. Ya, belum ada aturan. Kenapa belum ada aturan? Belum ada aturan dari Allah begini. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, tepat tanggal 17 Ramadan turunlah Al-Quran pertama. Al-Quran itu isinya apa? Pedoman hidup bagi semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa isinya? Kebenaran. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya yang datang dari Tuhanmu dan jangan pernah ragu. Yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bima lam tadillu abada, kitab Allah wa sunnat Rasulillah. Saya tinggalkan kepadamu dua perkara yang apabila dua perkara itu engkau jadikan pedoman hidupmu, maka engkau tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran diturunkan. Yang kedua, Al-Quran diturunkan bagaimana
bisa membaca dan menerjemahkan kata-kata Allah, maka seseorang harus pintar. Maka ayat yang pertama itu Iqra, baca, karena tidak ada orang pintar tanpa membaca. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, turunlah Al-Quran beransur-ansur selama 23 tahun, dan alhamdulillah itulah jadi pedoman kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, maka orang bertanya kepada Siti Aisyah, istrinya Nabi, "Ya Aisyah, kaifa kana akhlaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah tidak bisa menjabarkan akhlaknya Nabi. Aisyah cuma mengatakan, "Kana khuluquhul Quran." Adalah akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Jadi kalau kamu mau tahu kenapa Nabi begitu, karena Al-Quran. Nabi akhlaknya baik karena sumber yang dipakai adalah sumbernya Al-Quran yang datang dari Allah, dan tidak pernah ada keraguan yang ada di dalam Al-Quran. Semuanya pasti yang baik-baik. Orang yang mengikuti Al-Quran pasti baik. Siapa contohnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu baik, bukan cuma dikatakan oleh orang-orang yang dekat dengan Nabi, bukan cuma umatnya Nabi Muhammad, tapi orang-orang yang membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jujur berkata bahwa Nabi Muhammad itu orang baik. Suatu ketika Nabi mengirim surat ke Kaisar Roma namanya Heraklius. Dikirimkan surat bahwa saya Muhammad, saya datang mendakwakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad itu bukan Tuhan tetapi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Heraklius ketika menerima surat itu, Nabi kirim dari Madinah, Heraklius datang ke Mekah. Sampai di Mekah, yang dia tanya pertama, siapa orang yang paling benci Nabi Muhammad, dan siapa pemimpin yang mampu mengusir Nabi Muhammad dari kota kelahirannya Mekah. Tersebutlah dua. Yang pertama namanya Abi Sufyan, yang kedua Abu Jahal. Maka Heraklius berdiskusi. Apa yang ditanya oleh Heraklius kepada Abu Jahal dan Abi Sufyan? Dia bilang, apa yang engkau tahu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa jawabannya Abi Sufyan dengan Abu Jahal sama? Tidak ada satupun kata-kata yang keluar dari mulutnya Nabi kecuali kebaikan. Yang kedua, tidak ada yang pernah dilihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali pasti kebaikan. Apabila diberikan amanah, dia adalah orang yang terpercaya. Jadi semua pujian keluar. Heraklius bingung, lalu kenapa engkau benci Muhammad? Jawabannya cuma satu, karena Nabi Muhammad datang mengganti Tuhan-Tuhan nenek-nenek kita dengan Tuhan yang baru, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlaknya Nabi tidak pernah ada keraguan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang di antara kamu umatku, kata Rasulullah, sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Apa artinya? Nabi bilang, kalau engkau mau jadi orang baik kepada orang lain, standarnya diri. Kalau engkau tidak suka dicubit, jangan cubit orang. Kalau engkau tidak suka ditipu, jangan menipu orang. Kalau engkau tidak suka disakiti, jangan suka sakiti orang. Kalau engkau tidak suka dibuka aibmu, tutup aibnya orang. Standarnya sama diri kita. Kita sekarang terbalik umatnya Muhammad. Kita mau cerita orang punya keburukan, tapi cerita kita punya diri terkadang kita marah.
Jadi nabi standar. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nabi itu akhlaknya kepada Allah diakui. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya Muhammad, engkaulah manusia yang akhlaknya paling baik. Jadi diakui akhlaknya bagus oleh manusia, diakui akhlaknya bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Diakui bagus akhlaknya oleh sahabat-sahabat Nabi, teman-temannya Nabi, musuhnya Nabi juga mengakui bahwa akhlaknya Nabi Muhammad paling bagus. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita mau tanya apa yang membuat itu, maka jawabannya tadi Aisyah berkata, karena khuluquhu Quran, karena akhlaknya Nabi itu bersumber dari Al-Quran. Saya ingin menyampaikan satu cerita, ya, yang mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi kita bagaimana kita berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika di Madinah itu, di Masjid Nabawi, ada sahabat-sahabat muhajirin yang hijrah dengan Nabi SAW ke Madinah, dan mereka tergolong orang-orang yang miskin. Mereka tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan. Mereka tinggalnya di belakang masjid yang sekarang Masjid Nabawi. Namanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu ada satu tokoh yang menjadi perantara antara Nabi Muhammad dengan Ahlus Suffah itu, namanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Suffah ini sahabat-sahabat Nabi yang miskin. Terkadang tidak ada makanannya. Tapi alhamdulillah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, tidak ada yang saya makan kecuali pasti Ahlus Suffah juga makan. Tidak ada yang saya miliki kecuali juga saya akan bagikan ke Ahlus Suffah. Apa artinya? Jangan khawatir menjadi orang miskin, karena saya sebagai pemimpin negara menanggung hidupmu. Selama saya makan, maka Ahli Suffah pasti makan. Selama saya berpakaian, maka Ahli Suffah pasti juga berpakaian. Jadi ditanggung oleh pemimpin, bukan ditanggung negara, Pak. Ditanggung oleh Muhammad SAW. Kalau kita sekarang umpamanya tiba-tiba Prabowo tulis surat, ya, Ustadz Darwis di Nabire, saya tanggung apa maunya. Senang sekali, Pak. Kenapa? Yang tanggung pemimpin negara yang uangnya banyak sekalipun rakyatnya banyak yang miskin. Ya. Tapi ketika Ahlus Suffah itu ditanggung hidupnya oleh Nabi Muhammad, tidak ada kegembiraan dari Ahlus Suffah. Kenapa? Yang nanggung juga terkadang tidak makan. Yang nanggung hidup kita adalah pemimpin, tetapi pemimpin juga kekurangan. Apa yang membuat kita jadi biasa-biasa saja? Tapi alhamdulillah Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap mau makan dia tanya Abi Hurairah, adakah kelompok Ahli Suffah yang belum makan? Kalau ada, ambilkan makanan, suruh makan dulu. Kalau ada sisanya baru saya makan. Itu Nabi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika sudah 3 hari Ahlus Suffah ini tidak ada yang drop makanan. Ya, hari keempatnya mereka mengutus Abi Hurairah untuk datang kepada Nabi. Jangan-jangan Nabi sudah lupa dengan kita, jangan-jangan Nabi sudah lupa dengan janji. Maka diutuslah Abi Hurairah datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, apakah engkau tahu bahwa Ahlus Suffah sudah 3 hari tiga malam tidak makan? Nabi bilang, saya tahu. Lalu kenapa engkau tidak kirimkan makanan? Karena Nabi mengatakan, saya juga sudah 4 hari tidak makan. Kamu baru 3 hari, saya sudah 4 hari tidak makan. Ya. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Kita tunggu. Kita berdoa sama Allah yang Maha Kaya, mudah-mudahan kita diberikan rezeki.
Akhirnya hari keempat sudah mulai gelisah Ahlus Suffah, datang lagi diutus kepada Abi Hurairah kepada Nabi Muhammad. Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau punya makanan?" Nabi mengatakan, "Saya tidak punya makanan dan hari ini saya puasa." Maka kemudian Abi Hurairah kembali ke Ahlus Suffah mengatakan, "Nabi puasa hari ini, maka hari ini kita puasa." Abi Hurairah cuma mengatakan, "Kita berdoa semoga nanti buka puasa ada di makanan yang bisa dimakan." Alhamdulillah, ada seorang sahabat yang tahu bahwa Nabi sudah hampir 5 hari tidak makan. Maka kemudian dia potong dia punya unta, dia bikin makanan diantar kepada Nabi Muhammad SAW. Pas diantar setelah maghrib. Ketika sampai makanan itu kepada Nabi, Nabi panggil Abi Hurairah, "Bawa ini ke Ahlus Suffah, suruh makan." Ya. Abi Hurairah tanya, "Baru engkau makan apa ya Rasulullah?" Jawabannya, "Khadimul qaumi akhiruhum syurban." Pelayannya kaum itu paling terakhir kenyang. Kenyang dulu kita, yang kita layani baru pemimpinnya kenyang. Makan. Alhamdulillah makan. Saat makan itu tiba-tiba ada bau, tidak ada suara, berarti ada yang kentut. Ini yang repot karena 4 jenisnya kentut itu 4. Ini kebetulan yang paling jelek ini. Yang pertama itu besar suaranya, ada baunya. Itu insya Allah tidak jadi fitnah. Kenapa? Ketahuan yang kentut. Aman itu, tidak jadi fitnah. Yang kedua, kecil suaranya, tidak ada baunya. Itu tidak ada fitnah juga itu. Ya. Yang ketiga, besar suaranya, tapi tidak ada besar suaranya. Kemudian juga tidak ada baunya, itu aman juga, tidak fitnah. Yang terakhir, apa yang terakhir? Tidak ada suaranya tapi ada baunya. Dari tengah-tengah orang makan ini, ya. Sebenarnya awalnya itu mereka mau makan nanti habis Isya, tapi mereka pernah mendengarkan hadis Nabi, "Idza dakhala al-Isya faqad quddimal asya, faqaddimil asya 'ala al-Isya." Apabila sudah masuk waktunya Isya, sedangkan makanan sudah dihidangkan, maka dahulukan makan baru sholat Isya. Ini rumus Pak. Jadi ibu-ibu kalau mau sediakan makanan, apakah itu jauh-jauh dari waktu Isya atau setelah Isya sekalian? Sebab kalau sudah disiapkan, disuruh dimakan, tiba-tiba masuk, maka Nabi bilang jangan makan dulu, tapi jangan sholat Isya dulu, tapi makan dulu. Alhamdulillah. Sudah baku, tunggu ini. Siapa yang kentut ini? Ya. Kenapa? Ada baunya, tidak ada suaranya. Tidak tahu siapa. Tetapi Abi Hurairah tenang. Kenapa Abi Hurairah tenang? Dia bilang, sebentar kan kita sholat Isya. Ketahuan gitu. Siapa yang berwudu berarti dia itu. Abi Hurairah tenang. Yang lain bang, siapa ini? Abi Hurairah bilang tenang saja. Ya. Yang kentut itu sudah keringat dingin Pak. Kenapa? Ketahuan. Nah tidak mau mengaku tadi. Tiba-tiba apa kata Nabi? "Wahai sahabatku, man akala lahmal ibil fa'alaihi ayyatawadda." Siapa yang sudah makan unta, maka hendaklah berwudu. Apa maknanya? Semua tadi makan daging unta. Yang kentut, tidak kentut, semua harus berwudu. Apa yang terjadi? Tidak ketahuan lebih siapa yang kentut. Sampai sekarang ini malah belum ketahuan Pak siapa yang kentut itu. Kenapa? Lihat bagaimana akhlaknya Nabi menjaga kehormatannya orang. Makanya kalau kita bahas hadis ini, apa alasannya kenapa orang makan daging unta itu batal wudunya? Ingat, tidak batal wudunya. Nabi cuma mengatakan siapa yang sudah makan unta berwudu. Dia tidak bilang batal.
Ya, jadi jangan bilang kita hukumnya oh kalau makan unta batal. Tidak, Nabi tidak mengatakan batal. Cuma Nabi mengatakan siapa yang sudah makan daging unta hendaklah berwudu kembali. Akhirnya semuanya berwudu. Sampai sekarang ini tidak ketahuan siapa yang betul waktu itu. Apa artinya? Inilah gambaran bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW mampu menutupi aibnya orang. Pelajaran bagi kita dan Rasulullah sampaikan kepada kita, ya, man satara uyubal mu'minina fid dunya satarallahu uyubahu fil akhirah. Siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di akhirat. Inilah barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.